warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ma'ala al-jannah wa qadama atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada kita semua. Yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan Islam. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Id dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan semuanya dewan Tuhan. Salawat dan salam kita telah dilimpahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebagai uswatun hasanah yang kita jadikan dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Ibu Bapak Siswa Budaya dan sekaligus mewakili Ketua BKM menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa khutbah Idul Adha pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Ardiansyah MPDI. Marilah kita simak bersama khutbah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, perihal penerimaan kewajiban. Sampai dengan saat ini kami telah menerima kewajiban berupa 8 ekor sapi dan 40. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak dan Ibu para perubahan yang telah memberikan kewajibannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin. Yang ketiga, kepada Bapak-Bapak sekalian, kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam pelaksanaan kewajiban yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan 12 ini. Pada hari ini tepat pada pukul 8.00 sampai dan kepada Bapak dan Ibu para korban, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban pada waktunya. Yang keempat, adapun penyelenggaraan hewan kurban adalah sebagai A, bagian dari hewan kurban yang akan disampaikan kepada korban. B, warga adalah C, warga dekat di luar lingkungan jadi yayasan-yayasan pondok pesantren dan yayasan yang telah melakukan proposal. Yang kelima, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja sampai dengan saat ini yang tidak mengenal hingga habis dan mengenal. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua para ketua RT di lingkungan RW 12 atau masyarakat ahli ulama serta adik-adik umat dan masjid mandiri dan kawan-kawan. Semoga semua apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan memberikan pahala. Kami sampaikan berita juga pada hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dunia buka dari Bapak Rasul, yaitu Ananda Eko Asono Bukti pada hari Sabtu pada pukul 20.
kami atas nama pengurus PKN dan keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon juga kepada para jemaah pada sholat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa yang dikatakan sampaikan kami akan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih dapat dan mudah-mudahan kita dapat terus Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب. Habis ini langsung diri duduk lagi. Langsung khutbah apalagi duduk dulu? Habis ini kan saya diri ke sana. Langsung atau duduk dulu? Nunggu. Langsung nggak ada ini lagi. Berarti saya nggak duduk lagi ya, udah di ini ya. Langsung nak aja, langsung khutbah ya.
أنصتوا واسمعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامعة رحمة الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, alladhi khalaqal khalqa, faminhum syakiyyu wa sa'id. فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أحمده وأسأله من فضله المزيد وأشكره شكرا مقرونا بالتهليل والتسبيح والتحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Rasanya baru kemarin kita berkumpul seperti ini merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan melawan hawa nafsu. Tanpa terasa hari ini kita berkumpul lagi dalam perayaan Idul Adha sebagai simbol persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin di seluruh dunia saat ini sedang merajut kebersamaan dalam ikatan akidah yang kokoh. Jarak yang jauh, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda ini menyatu dalam sebuah ritual besar, yaitu Hari Raya Kurban atau yang dikenal dengan sebutan Idul Adha. Suara takbir, tahmid, tahlil yang menggema ke angkasa sejak terbenam matahari kemarin hingga selesainya hari tasyrik nanti tanggal 13 Zulhijjah adalah proklamasi persatuan umat Islam sedunia. Kita menyaksikan betapa indahnya kebersamaan kaum muslimin mendatangi sholat Id dan betapa kuatnya pertautan hati mereka di dalam ruku, sujud, di hadapan Sang Khaliknya. Dan ini merupakan prosesi yang bernilai sakral dan berimplikasi nyata dalam membangun kekuatan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam bulan Zulhijjah ini setidaknya ada 2 ibadah besar yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji adalah salah satu kewajiban umat Islam bagi yang mampu melaksanakannya seumur hidup sekali. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin."
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari alam semesta ini. Ayat ini kemudian diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan di tengah para sahabatnya, "Ayyuhan nas, qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Faqala rajulun, "Akulla 'am ya Rasulullah." Fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am, la wajabat wala mastata'tum." Hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Oleh karena itu berhajilah kalian. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah ketika itu. Dia mengatakan, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasul diam tak menjawab. Sampai orang itu mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Baru Rasul berkata kepadanya, seandainya aku jawab iya, maka haji menjadi wajib setiap tahun. Dan pasti kalian tidak ada yang mampu. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi motivasi kepada umatnya berupa surga sebagai balasan dari haji mabrur, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sebaliknya, Rasul juga memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji, padahal mereka sudah mampu. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang sudah memiliki bekal, kendaraan yang dapat menyampaikannya menuju Baitullah, namun dia tidak mau juga berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah kurban. Maka kita bisa melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dan ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mampu berkurban namun tidak mau berkurban. Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki namun dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kita tahu 2 tahun terakhir seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat kaum muslimin di seluruh dunia gagal menunaikan ibadah haji, kecuali hanya segelintir orang saja. Alhamdulillah, kini kondisi dunia sudah lebih baik dari sebelumnya dan kaum muslimin bisa kembali menunaikan ibadah haji yang menjadi penyempurna rukun Islam ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Juga kita yang belum berangkat tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk beribadah haji ke Baitullah pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, meski kita tidak menunaikan ibadah haji tahun ini, namun kita tetap bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran penting dari ibadah yang mulia ini. Ada banyak pesan spiritual yang terkandung dalam ibadah haji. Jika kita pahami dan amalkan,
maka ini akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika diperhatikan dengan seksama, ibadah haji secara keseluruhan mungkin tampak seperti permainan anak-anak. Wukuf di Arafah seperti orang berkemah. Tawaf seperti orang bermain ular-ularan. Sa'i seperti berlari-lari. Melempar jumroh seperti bermain lempar-lemparan dan sebagainya. Padahal di balik pelaksanaan ibadah haji yang tampak seperti main itu terdapat hikmah dan pesan spiritual yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah pertama adalah dari pakaian ihram yang digunakan oleh jamaah haji. Pakaian ihram yang serba putih, yang menggambarkan kebersihan dan kesucian, memberi pesan agar ibadah haji harus disertai niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tujuan lain seperti pamer, ingin mendapatkan status sosial atau tujuan-tujuan yang lainnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah mengingatkan. Kalau tadi ayat sebelumnya dikatakan walillahi 'alan nasi, ayatnya dimulai dengan kata-kata lillah. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Penting sekali niat ini kepada Allah, hanya untuk Allah. Kenapa? Mengingat dalam ibadah haji pengorbanan kita sangat besar. Pengorbanan harta, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Jangan sampai semua pengorbanan yang begitu banyak menjadi sia-sia karena niat kotor yang mencemarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selain sebagai simbol kebersihan dan kesucian, pakaian ihram menggambarkan betapa pentingnya kesederhanaan dalam hidup, sekaligus untuk menghilangkan rasa sombong dan tinggi hati karena pakaian yang dikenakannya. Kadang ada orang yang merasa rupawan ketika mengenakan pakaian-pakaian yang mahal, yang indah. Ada yang merasa gagah ketika mengenakan pakaian-pakaian dinas. Ada yang merasa berkuasa ketika memakai pakaian-pakaian kebesaran dan sebagainya. Oleh karena itu, perasaan psikologis yang ditimbulkan akibat pakaian yang dikenakan itu harus dihilangkan. Pada saat melaksanakan ibadah haji, itu semua harus ditanggalkan, diganti dengan pakaian yang suci. Agar apa? Agar tidak mengganggu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang serba sederhana itu, diharapkan manusia akan memiliki sikap yang sama dalam memandang orang lain dan memperlakukannya secara manusiawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, wukuf di Arafah yang merupakan rukun terbesar dalam ibadah haji. Wukuf menggambarkan kepada kita bahwa suatu hari nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya untuk dihisab, ditimbang amal ibadahnya, sampai pada akhirnya diputuskan apakah mereka menjadi penghuni surga dan neraka. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya haji di padang Arafah dalam hadisnya yang terkenal, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya rukun utama haji ada di Arafah. Oleh karenanya semua yang berangkat haji dalam keadaan apapun mereka harus datang ke Arafah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melontar jumroh mengandung arti perjuangan keras untuk membuang jauh-jauh sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Kemudian sifat-sifat itu kita ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga setelah melaksanakan ibadah haji, terjadi perubahan akhlak dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tercela menjadi akhlak mulia. Yang keempat,
tawaf di Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini mengandung arti bahwa kehidupan manusia harus bermuara pada satu tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sa'i, yaitu berlari-lari sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah, adalah peristiwa yang awalnya diangkat dari peristiwa Siti Hajar yang berlari untuk mencari air untuk anaknya. Dan ini menggambarkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ini kita tidak boleh berdiam diri, tapi kita harus berusaha keras, mengerahkan segala tenaga kita, sampai akhirnya dengan perjuangan itu, dengan niat yang suci, yang benar, Allah akan datangkan keberkahan dunia dan akhirat buat kita semua. Dan yang keenam adalah tahallul, yang ditandai dengan menggunting beberapa helai rambut, atau untuk laki-laki dicukur habis. Hal ini menggambarkan tanda kesucian dan kebersihan dengan cara menjauhkan pikiran yang kotor yang terkadang ada dalam pikiran manusia. Sebab pikiran yang kotor ini bisa menjadi sumber malapetaka yang terjadi di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mengambil ibrah dari ibadah kurban. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah kurban pada awalnya adalah syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang disebutkan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia mampu, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu si anak menjawab, "Hai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Semoga demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan kandungan ayat ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, kita perlu punya sikap demokratis dan terbuka untuk menerima pendapat dari orang lain. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia meminta pendapat anaknya sendiri untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menjadi catatan kita juga sebagai orang tua agar tidak memaksakan kehendak kita pada anak-anak kita. Tapi kita juga boleh memberikan kesempatan mereka untuk belajar mengambil keputusan, memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang baik. Untuk apa? Agar bisa menjadi panduan dia menentukan masa depannya. Tentu, kesempatan yang diberikan juga bukan bebas sebebas-bebasnya. Semua pendapat boleh disampaikan asalkan seiring, sejalan dengan ajaran dan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
pelajarannya adalah perlunya kita menerapkan sikap kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat kesiapan Ismail, begitu juga kesiapan Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat itu. Bahkan Ismail yang masih kecil berani mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau, ayahanda akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini menjadi renungan bersama untuk kita agar selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada orang tua yang telah menyebabkan kehadiran kita dan mendidik kita dengan kasih sayangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ibadah kurban juga memberi pelajaran penting untuk kita tentang keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Ayah ibunya menjadi panutan teladan yang baik. Karena apa? Kepatuhan Ismail menjadi buktinya. Hasil didikan yang baik. Ismail bisa begitu taat, bisa begitu siap, itu tidak lepas dari peran kedua orang tuanya yang sangat baik. Sehingga bisa menjadi teladan di hadapan anak-anaknya. Bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang keempat, kurban juga menunjukkan bahwa harkat dan martabat manusia begitu tinggi. Sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibaringkan Ismail, disembelih, ternyata Allah ganti dengan hewan yang besar sebagai penggantinya. Inilah bagian yang harus kita pahami untuk menjaga harkat derajat manusia. Jangan sampai kita menyakiti sesama manusia, apalagi mengorbankannya untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah ibadah kurban mengajarkan kepada kita semangat berkurban untuk memberikan sesuatu yang bernilai demi kemajuan dan kesejahteraan umat. Dalam pengertian yang lebih luas, kurban tentu bukan hanya dalam bentuk binatang atau benda lain, tapi juga bisa berupa pengorbanan pikiran, waktu, tenaga, kesempatan, ataupun yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka kita simpulkan bahwa inti ibadah haji dan kurban adalah pentingnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan rasa kemanusiaan, rela berkorban untuk kebaikan, dan senantiasa peduli terhadap nasib orang-orang yang kurang beruntung dengan cara berkurban lillahi ta'ala. Demikianlah khutbah yang berisi uraian hikmah haji dan kurban. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, kita pahami, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadat 'abdih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafi bi ahdih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullah fiikum ajma'in. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada bi nafsihi ta'zima qala jalla jalaluhu alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi ahli darain, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat واكتب اللهم السلامة والعافية على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقهط والوباء والدين والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. Allah. Allah.